Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriana dengan NIM 226602049. Di sini saya akan menjelaskan formulir 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Penjelasan pertama yaitu formulir 1771 terdapat identitas NPWP, nama wajib pajak yaitu PT Karya Kusuma, terus jenis usaha perusahaan dagang, nomor telepon, periode pembukuan, negara domisili, kantor pusat. Nah, bagian A yaitu penghasilan kena pajak. Yang pertama, penghasilan neto fiskal itu sebesar 28.845.000. Nah, yang kedua, kompensasi kerugian fiskal itu tidak ada. Yang ketiga, penghasilan kena pajak nilainya itu diambil dari kolom 1 dikurangi kolom 2, hasilnya 28.845.000. Nah, bagian B, PPh terutang. Yang nomor 4, PPh terutang itu sebesar Rp3.172.950. Yang kelima, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperuntukkan tahun lalu itu tidak ada. Nah, jadi yang keenam itu jumlah PPh terutang kolom 4 ditambah kolom 5, sini itu sebesar Rp3.172.950. Nah, yang bagian C itu kredit pajak. Yang nomor 7 C, PPh ditanggung pemerintah itu atau proyek bantuan luar negeri tidak ada. Yang bagian 8, kredit pajak dalam negeri itu tidak ada. Yang B, kredit pajak luar negeri tidak ada. Yang jumlah 8A tambah 8B itu tidak ada. Bagian 9 itu PPh yang harus dibayar sendiri itu sebesar Rp3.172.950. Nah, yang bagian nomor PPh yang harus dibayar sendiri, bagian A PPh pasal 25 bulanan tidak ada. Bagian B STP PPh pasal 25 hanya pokok saja itu tidak ada. Dan yang bagian D PPh dikurangi atau lebih bayar itu PPh yang bagian A PPh yang kurang dibayar itu pasal 29 itu sebesar Rp3.172.950. Ya. Nah, baik. Selanjutnya formulir 1771 halaman 2. Bagian E, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, di mana nomor 14 penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran tidak ada. Yang ke B itu kompensasi kerugian fiskal tidak ada. Yang C, penghasilan kena pajak 14A kurang 14 itu tidak ada. PPh yang terutang itu tarif PPh dari bagian B nomor 4 kali 14C itu sama dengan Rp3.172.950. Kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut yang lain itu tidak ada. PPh yang harus dibayar sendiri itu tidak ada. Yang G itu PPh pasal 20 itu tidak ada. Baik F itu PPh final dan penghasilan bukan objek pajak itu terdapat A PPh final itu tidak ada. Yang B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto itu tidak ada. Yang G itu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa itu terdapat B tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara. Nah, lampiran
yang bagian H itu lampiran. Selain lampiran-lampiran 1771 halaman 1, 1772 halaman 2, 1773 halaman 3, 1771 halaman 4, 1771 halaman 5, dan 1771 halaman 6. Bersama ini dilampirkan pula bagian A itu surat setoran pajak lembar ketiga PPA pasal 29 itu dicentang, yang B laporan keuangan, yang C itu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Nah, yang disilang lagi itu D, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Terus bagian E itu disilang perhitungan kompensasi kerugian fiskal, itu tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu formulir 1771 lampiran 1 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang berisi perhitungan penghasilan neto fiskal. Yang pertama itu terdapat identitas, NPWP, nama wajib pajak, PT Karya Kusuma, dengan periode pembukuan. Nah, yang bagian pertama itu penghasilan neto komersial dalam negeri, peredaran usaha sebesar 124 juta, harga pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah, biaya usaha lainnya itu tidak ada. Penghasilan neto dari usaha itu sebesar 64 juta. Yang penghasilan selanjutnya F, penghasilan dari luar usaha itu tidak ada. F, biaya dari luar usaha tidak ada. Yang Y itu penghasilan neto dari luar usaha itu tidak ada. H itu jumlah, jadi jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri itu sebesar 64 juta. Nah, yang kedua itu penghasilan neto komersial luar negeri itu tidak ada. Jumlah penghasilan neto komersial itu sebesar 64 juta. Nomor 4 yaitu penghasilan yang dikenakan PPA final dan yang tidak termasuk objek pajak itu tidak ada. Yang kelima itu penyesuaian fiskal positif. Bagian A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu anggota itu sebesar 6 juta rupiah. Yang B, pembentukan atau pemupukan dan cadangan itu tidak ada. Yang C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan itu sebesar 600 rupiah. Yang D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan itu tidak ada. Yang E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan itu sebesar 500.000 rupiah. Yang F, pajak penghasilan itu tidak ada. Yang G, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham itu tidak ada. Selanjutnya sanksi administrasi itu tidak ada. Selisih penyusutan komersial dan atas penyusutan fiskal itu tidak ada. Selisih amortisasi di atas amortisasi fiskal itu tidak ada. Yang K, biaya yang diperlukan pengakuannya tidak ada. Jadi penyesuaian fiskal positif lainnya itu tidak ada. Jadi jumlah dari penghasilan penyesuaian fiskal positif yaitu sebesar 7.100.000 rupiah. Baik, yang keenam itu penyesuaian fiskal negatif. Yang bagian A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal itu tidak ada. Yang B, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal itu tidak ada. Yang C, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya itu tidak ada. Yang D, pengakuan fiskal negatif lainnya itu tidak ada. Jadi jumlah dari penyesuaian fiskal negatif itu 0 rupiah atau nihil. Yang bagian ketujuh itu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dan yang kedelapan itu penghasilan neto fiskal sebesar 71.100.000.
rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, di sini terdapat identitas, NPWP, nama wajib pajak, PT Karya Kusuma, dan periode pembukuan. Nah, baik, di sini terdapat perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlah. Yang pertama itu pembelian bahan atau barang dagangan itu tidak ada. Yang kedua, gaji upah, bonus, gratifikasi, honorer, THR, dan sebagainya itu ada. Terdapat pada biaya usaha lainnya sebesar 25 juta, jadi jumlahnya itu sebesar 25 juta. Dan biaya yang ketiga itu biaya transportasi tidak ada. Yang keempat, biaya penyusutan alamat dan amortisasi itu ada. Terdapat pada biaya usaha lainnya 450.000, biaya dari luar usaha tidak ada, jumlah 450.000 rupiah. Yang itu biaya sewa sebesar 400.000 rupiah pada biaya usaha lainnya, jadi jumlahnya itu 400.000 rupiah. Yang biaya bunga pinjaman itu tidak ada, biaya sehubungan dengan jasa itu tidak ada. Yang kedelapan, biaya piutang dan tertanggi itu tidak ada. Yang kesembilan, biaya royalti tidak ada. Yang ke-10, biaya pemasaran promosi tidak ada. Yang 11, biaya lainnya tidak ada. Yang 12, persediaan awal tidak ada. Yang ke-13, persediaan akhir tidak ada. Jadi jumlah sama dengan itu biaya usaha lainnya sebesar 25.850.000. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Setiawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati dengan NIM 2266024. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibaca teman saya. Selanjutnya itu formulir 1771 lampiran 3 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan kredit pajak dalam negeri. Terdiri dari identitas NPWP, nama wajib pajak itu PT Karya Kusuma, periode pembukuan itu pemotongan pemungutan pajak, kapsi pemotongan pemungutan, pajak penghasilan yang dipotong atau yang dipungut, bukti pemotongan atau pemungutan SSP. Yang pertama itu nama NPWP, jenis penghasilan transaksi itu tidak ada. Selanjutnya itu lampiran 4 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan atau PPh final dan penghasilan termasuk objek pajak. Dari identitas NPWP, nama wajib pajak PT Karya Kusuma, periode pembukuan. Bagian A itu PPh final yang terdiri dari jenis penghasilan, dasar penggunaan pajak, tarif, PPh terutang. Yang pertama itu bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN itu tidak ada. Kedua itu bunga diskonto obligasi tidak ada. Tiga itu penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek tidak ada. Keempat itu penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak ada. Kelima itu penghasilan usaha penyalur dan jalur atau agen produk BBM tidak ada. Keenam itu penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan tidak ada. Tujuh itu penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan, imbalan jasa konstruksi, A. Pelaksanaan konstruksi, B. Perencanaan konstruksi, C. Pengawasan konstruksi tidak ada,
9 itu perwakilan dagang asing tidak ada. 10 pelayaran atau penerbangan asing tidak ada. 11 itu pelayaran dalam negeri tidak ada. 12 penilaian kembali aktiva tetap tidak ada. 13 itu transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa tidak ada. Yang B-nya itu penghasilan tidak termasuk objek pajak itu yang pertama itu jenis penghasilan atau penghasilan bruto. Yang pertama itu bantuan atau sumbangan tidak ada. 2 itu hibah tidak ada. 3 dividen bagian laba dari penyertaan modal pada Bank Usaha Indonesia pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPH tidak ada. 4 iuran dan penghasilan tertentu yang terima dana pensiun tidak ada. 5 bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha tidak ada. 6 itu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membindanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan pasal 4 ayat 3 huruf M UU PPH tidak ada. Selanjutnya itu lampiran kelima SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Daftar susunan pengurus dan komisaris. Daftar identitas NPWP nama wajib pajak Karya Kusuma. Periode pembukuan. Bagian A itu daftar pemegang saham pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan itu pertama nama, alamat, NPWP, jumlah modal dispositor dan dividen itu tidak ada. Bagian B itu daftar susunan pengurus dan komisaris itu yang pertama nama, alamat, dan NPWP. Selanjutnya jabatan itu tidak ada. Selanjutnya itu lampiran ke-6 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Dari identitas NPWP, nama wajib pajak itu PT Karya Kusuma. Periode pembukuannya itu selanjutnya bagian A daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Yang pertama itu nama, alamat, NPWP, jumlah penyertaan itu tidak ada. Bagian B itu daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi itu nama, NPWP, jumlah pinjaman, tahun, bunga tidak ada. Bagian C-nya itu daftar piutang kepada pemegang saham dan perusahaan afiliasi itu nama, NPWP, jumlah pinjaman, tahun, bunga tidak ada. Itulah dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.